Usi. Icha memeluk Tesi. Kak Icha. Tesi membalas pelukan sahabatnya itu. Ea menatap Tesi dengan sendu. Ada rasa menyesal di hatinya karena tidak mengetahui betapa beratnya beban Tesi selama ini. Pasti sulit sekali menghadapi kenyataan yang saat ini tengah menimpa Zio. Kamu yang kuat. Ea ikut mengusap bahu Tesi. Lagian ada 3 pria tampan yang selalu di sisi kamu, goda Icha. Andai aku jadi kamu, pasti bahagia banget. Seru Icha tersenyum tidak jelas membayangkan jika dirinya diperebutkan oleh 3 pria tampan. Ea berdehem seraya menatap Icha dengan mata melotot. Icha mendengkus kesal, apa-apa salah di mata sahabatnya itu. Tesi melepaskan pelukan sahabatnya itu. Dia menyeka air mata dengan kasar. Lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa yang menyakiti nalar. Kenapa kamu tidak cerita Zio masuk rumah sakit? Apa ini sebabnya kamu tidak masuk kuliah? Sudah beberapa hari setelah Zio dirawat, Tesi memang tidak datang ke kampus untuk mengikuti mata kuliah seperti biasa. Tesi hanya tersenyum saja, dia juga bingung mau jawab apa. Usi, benaran kalau suami kamu mantannya kakak kamu? Bisik Icha. Jiwa ingin tahunya meronta-ronta. Tesi membalas dengan anggukan kepala saja. Mau bohong juga tidak mungkin apalagi Icha sudah bertanya. Wah, kayak judul novel saja, celetuk Icha lagi yang langsung dapat senggolan tangan dari Ea. Apaan sih, iya? Protes Icha. Bagaimana keadaan Zio, Tanya Ea mengalihkan pembicaraan. Di antara 3 gadis itu memang Ea yang sedikit dewasa dan tidak banyak bicara. Tesi menoleh ke arah Zio yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Masih seperti yang kakak lihat, jawab Tesi lirih. Kamu harus kuat, ucap Ea. Zio anaknya Tuan Mark, itu benar? Tanya Icha lagi. Gadis yang satu ini memang kalau bicara suka asal keluar. Meskipun sudah diberi kode oleh Ea masih saja bicaranya tidak bisa ditahan. Tegur Ea. Kenapa sih? Aku kan cuma nanya, protes. Icha memutar bola matanya malas. Tesi menghembuskan napasnya kasar, lalu membalas dengan anggukan kepala. Lagian mau ditutupi juga sudah banyak orang yang tahu. Jadi itu benar, Tanya Icha sekali lagi. Jahat amat sih Tuan Mark. Pasti kamu terluka banget selama ini merawat anak suami kamu dari wanita lain. Pemeriksaan tulang sumsum belakang atau bone marrow puncture adalah prosedur untuk mengetahui kondisi sumsum tulang dalam memproduksi sel darah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk mendiagnosis berbagai kondisi, seperti anemia, kanker darah atau sumsum tulang, kanker yang telah menyebar dari area lain ke sumsum tulang, hemochromatosis, demam yang tidak diketahui penyebabnya. Pemeriksaan sumsum tulang belakang dapat dilakukan dengan cara dokter membersihkan area sekitar sumsum tulang yang akan dimasuki jarum dengan antiseptik. Dokter membuat sayatan kecil di permukaan kulit. Dokter memasukkan jarum dan mengambil sampel cairan sumsum tulang. Dokter mengambil sampel jaringan sumsum tulang dengan jarum yang lebih besar. Prosedur ini biasanya memakan waktu sekitar 30 menit dan dilakukan dengan anestesi lokal sehingga pasien tetap terjaga. Hasil dasar pemeriksaan sumsum tulang belakang dapat diperoleh dalam waktu 24 hingga 48 jam. Sementara itu, hasil tes genetik pada sampel sumsum tulang belakang dapat memakan waktu beberapa minggu. Tesi tampak duduk gelisah di depan ruang tunggu. Ada Bayu, Galvin, Nico dan Ivoni. Tak lupa juga ada Tania di sana yang terlihat tidak tenang. Wanita itu bahkan mondar-mandir seperti setrika kepanasan. Ivoni bersandar di bahu suaminya dengan wajah yang terlihat rapuh.
Sementara Tesi duduk di antara Galvin dan Bayu. Orang-orang tersebut menunjukkan ekspresi yang sama, yaitu ketakutan. Mereka tengah menunggu Mark dan Zio yang sedang melakukan pemeriksaan tulang sumsum belakang di dalam ruangan. Menunggu hasil dan berharap bahwa Mark adalah ayah kandung Zio, agar pria kecil itu segera menjalani operasi transplantasi tulang sumsum belakang. "Kamu baik-baik saja?" Satu sentuhan tangan berhasil membuat Tesi tersadar dari lamunannya. Gadis itu menoleh ke arah Galvin. "Usi baik-baik saja, Mas." Sampai saat ini Tesi tidak memberitahu soal kehamilannya baik dari suami atau mertuanya. Hanya Bayu dan Galvin saja yang mengetahui hal tersebut. Untung saja bayi dalam kandungannya bersahabat, sehingga Tesi tidak mengambil muntah dan mual-mual seperti biasa. "Semua akan baik-baik saja," sambung Bayu menggenggam tangan Tesi yang satunya. "Mas akan selalu ada di sini," tukasnya kemudian. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Rasanya dia bersyukur di saat dirinya ada orang-orang yang menguatkannya. "Mas, setelah Zio operasi Usi mau langsung cerai dari Mas Mark," ujar Tesi yang membuat kedua lelaki itu terkejut. "Kamu yakin mau pisah sama Mark?" tanya Galvin. "Apa sudah pikirkan baik-baik?" Meskipun Galvin jatuh cinta pada Tesi dan ingin memiliki gadis itu, tetapi dia tidak mau egois apalagi sampai memaksa hal yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Tesi mengangguk sambil tersenyum miris. Usi tidak mau menghalangi kebahagiaan Mas Mark dan Kak Tania. Apalagi sejak dulu Zio ingin orang tua yang utuh. Usi hanya orang asing, Mas. Bayu dan Galvin saling melihat satu sama lain. Sejak Zio dirawat, kedua pria yang awalnya saling bermusuhan itu, kini memutuskan menjalin hubungan persahabatan demi kesembuhan Zio. "Lalu, bagaimana dengan anak yang ada dalam kandungan kamu? Dia juga berhak bahagia," sambung Bayu yang kasihan. Bagaimanapun Tesi menyangkal tidak akan bisa menutupi sorot matanya yang memiliki rasa pada suaminya. Tesi mengusap perut ratanya sambil tersenyum hangat. Tak pernah muncul dalam bayang-bayang bahwa dia akan hamil di usia yang masih terbilang sangat muda. Kan ada Mas Bayu sama Mas Galvin. Usi yakin dia akan bahagia nanti, memiliki dua ayah yang menyayanginya, ujar Tesi tersenyum. Bayu merasa tersentuh dengan ucapan gadis itu. Andai saja dia bisa memiliki hati Tesi, pasti dirinya akan menjadi lelaki paling bahagia. Namun, sayang gadis itu hanya menganggap dirinya sebagai seorang kakak. Maka dari itu, Bayu menyadari bahwa tidak semua cinta harus berakhir bersama. "Iya, sih, Mas janji kalau dia lahir, Mas akan sayangi dan lindungi dia." Tak hanya Bayu, tetapi Galvin juga merasakan hal yang sama. Di dunia ini, Galvin benar-benar hanya bahagia saat bersama Tesi. Gadis itu seolah mampu mengisi ruang kosong di antara rongga dadanya. "Terima kasih, Mas. Kalau tidak ada Mas Galvin dan Mas Bayu, Usi tidak tahu bagaimana menghadapi ini semua." Tesi tersenyum tulus. Kedua lelaki itu bak malaikat penyelamat. Tak bisa Tesi bayangkan, jika dirinya sendirian entah kemana dia akan pergi setelah berpisah dari Mark. Tidak mungkin kembali ke kampung karena dirinya sendiri masih tak dianggap ada oleh keluarganya. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Tania terdiam, tampak ketar-ketir ketakutan. Sementara Niko segera berhambur menghampiri sang dokter dan tidak sabar mendengar hasil dari pemeriksaan tersebut agar Zio secepatnya menjalani operasi transplantasi tulang sumsum belakang. "Bagaimana dengan cucu dan putra saya, Dok? Bagaimana hasil pemeriksaannya?" cecar Niko yang tak sabar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sang dokter menarik napas sedalam mungkin. "Maaf,
Tuan, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tulang sumsum Tuan Mark dan Tuan Zio tidak cocok dan operasi ini tidak bisa kita lakukan. Dek, dengar-dengar dari Galvin Tania sudah kembali. Ujar Rai melihat istrinya. Stephanie meletakkan secangkir kopi kental dengan sedikit gula, sebab suaminya itu tidak boleh minum yang manis-manis akibat gula darah yang dirinya derita. Katanya sih begitu, Pak, jawab Stephanie. Terus Mama dengar juga, ternyata Usi itu adik kandung Tania dan artinya Zio anak Tania dan Mark, sambung Stephanie menjelaskan. Anak Mark dan Tania. Ulang Rai. Sejak awal Papa sudah curiga, Ma. Tapi kenapa Zio sama sekali tidak mirip dengan Mark? Tukasnya lagi. Banyak kok, Pa, anak yang tidak mirip dengan ayahnya. Contohnya saja Galvin, dia lebih mirip Mama daripada Papa, imbuh. Stephanie menjelaskan pendapatnya. Iya, Ma, Papa tahu. Tapi, kan setidaknya sedikit saja mirip, biar jadi bukti kalau Zio memang anak kandung Mark, kata Rai. Oh ya, Papa dengar Zio sudah lama dirawat di rumah sakit. Sakit apa dia? Tanya Rai. Rai baru tahu bahwa anak sambung Mark itu masuk rumah sakit dari putrinya Gilsha yang setiap hari membahas Zio dan Tessie. Iya, Pak. Galvin saja jarang pulang ke rumah. Paling kalau pulang, cuma ganti pakaian doang, ujar Stephanie. Terdengar helaan napas panjang dari mulut Rai. Dia menatap istrinya sambil tersenyum. Kenapa, Pak? Tanya Stephanie dengan kening mengerut heran. Apa cuma pikiran Papa saja ya, menurut Mama Galvin kayaknya suka sama Usi. Tebak Rai. Papa lihat, selama ini Galvin tidak pernah peduli pada siapapun, tapi sejak ada Usi dan Zio, dia banyak berubah, terang Rai. Mama juga merasa begitu, Pak, sahut Stephanie. Papa tidak melarang Galvin peduli sama Usi dan Zio. Tapi, dia juga tahu kalau Usi itu istrinya Mark, ucap Rai. Sebab, Rai tidak mau anaknya nanti terjebak dalam perasaan yang salah. Apalagi, Tessie memang wanita bersuami. Jadi, besar kemungkinan perasaan Galvin itu hanya akan menyiksa dirinya sendiri nanti. Stephanie membalas dengan anggukan kepala dan setuju atas pendapat suaminya. Sebenarnya sejak awal dia memang sudah sering memperingatkan Galvin, tetapi anak lelakinya itu sepertinya memang sudah jatuh cinta pada Tessie, sehingga tidak peduli sama sekali. Tapi, Pak, kalau tidak salah, Galvin pernah bilang Usi dan Mark akan bercerai, ujar Stephanie. Bercerai? Ulang Stephanie. Kenapa bisa? Bukannya mereka baik-baik saja? Apa ini ada hubungannya dengan kembalinya Tania? Rai terlihat begitu heran mendengar ucapan istrinya. Padahal jika dilihat Mark sangat mencintai Tessie. Iya, Pak. Bisa jadi sih, Pak. Papa juga tahu kalau Mark sangat mencintai Tania. Bisa jadi, dia akan lebih memilih Tania daripada istrinya sendiri. Apalagi Tania memang orang lama. Biasanya sehebat apapun orang baru dalam memberi perasaan soal cinta, tetap saja orang lama pemenangnya. Kalau memang sejak awal Mark tidak mencintai Usi, terus kenapa dia mau menikahi gadis polos seperti istrinya? Rai geleng-geleng kepala. Rasanya tidak masuk akal orang menikah, tetapi tidak saling mencintai. Bukannya Papa sudah dengar dari Kak Niko, kalau mereka menikah karena kesalahpahaman? Ujar Stephanie. Suaminya itu pernah mengatakan bahwa pernikahan Mark dan Tessie memang karena terpaksa. Iya, Papa tahu. Tapi, kan Mark dan Usi bisa menolak kalau memang tidak mau. Lagi-lagi Rai tidak habis pikir. Dia juga heran pada saudaranya itu, kenapa harus memaksa dua orang yang tidak saling mencintai untuk menikah.
Pernikahan itu atas keputusan dua pihak yang saling mencintai, bukan keputusan orang tua karena yang menjalani mereka. Entahlah, Pak, Mama juga tidak tahu. Stefani mendesah pelan. Apa mungkin Kak Niko sudah tahu sejak awal kalau Zio adalah cucu kandungnya, makanya dia memaksa Mark menikahi Usi? Rai menggeleng. Sepertinya tidak. Tapi, Pak, jujur saja sih Mama agak ragu kalau Zio itu anak kandungnya Mark, ujar Stefani. Kenapa Mama bisa ragu? Tanya Rai. Dua orang pasangan parubaya tampak masuk ke dalam mobil taksi yang mereka pesan sejak tadi. Apa Usi akan memaafkan kita, Pak? Tanya sang istri. Semoga saja, Bu. Kota sebesar ini tentu membuat mereka bingung harus kemana. Apalagi jarang datang ke Jakarta. Kita menginap di tempat Kak Ligina saja ya, Bu. Sekalian kita dengar cerita tentang anak dan cucu kita. Ujar sang suami lagi. Wanita parubaya itu membalas dengan anggukan kepala. Mereka adalah Tino dan Evi, orang tua kandung Tesi yang bersusah payah untuk datang ke kota mencari anak dan cucu mereka. Penyesalan telah membuat mereka menyadari bahwa cinta orang tua terhadap anak tidak akan bisa memudar meski dalam masalah apapun. Kesadaran mereka telah membawa kedua pasangan itu nekat datang ke kota untuk mencari keberadaan Usi dan Zio. Keduanya menyesali perbuatan di mana mereka mengusir Tesi hanya karena ingin merawat Zio yang dianggap anak haram. Padahal Zio hanya korban yang tidak tahu apa-apa. Jika bisa memilih pasti dirinya tidak ingin dilahirkan ke dunia ini. Ibu takut terjadi sesuatu pada Usi dan Zio, Pak, ucap Evi. Kondisi wanita parubaya itu belum pulih, tetapi dia memaksa diri karena ingin bertemu dengan anaknya itu. Evi ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dirinya perbuat dan berharap masih mendapat kesempatan yang sama untuk memperbaiki semuanya. Dia ingin memeluk anaknya itu dan meminta maaf dengan tulus bahwa dia menyesal atas perbuatannya. Mobil taksi tersebut membawa mereka sampai di sebuah rumah sederhana. Di sampingnya terlihat kos-kosan. Keduanya keluar dari mobil, Tino memapah sang istri untuk berjalan. Tino, Evi. Sambut seorang wanita parubaya yang melihat kedatangan dua pasangan tersebut. Kak Ligina. Ujarnya langsung memeluk wanita tersebut. Keduanya berpelukan saling tangis-tangisan satu sama lain. Entah apa yang terjadi sehingga keduanya terlihat begitu sedih. Kenapa kalian tidak memberitahu kakak jika ingin datang? Tanya Ligina. Ternyata selama ini, Ligina ibu kandung dari Bayu adalah teman dekat Evi. Tanpa sepengetahuan Bayu maupun Tesi, sebenarnya Ligina membawa Tesi tinggal di kos miliknya serta membantu merawat Zio karena dia tahu bahwa gadis tersebut adalah anak dari sahabatnya. Selama ini mereka tidak putus komunikasi. Ligina selalu memberitahu Tino dan Evi tentang perkembangan Tesi dan juga Zio. Namun, masalah pernikahan Mark dan Tesi serta penyakit Zio, Ligina belum berani menceritakan hal tersebut. Evi melepaskan pelukan perempuan parubaya itu. Di mana Usi dan Zio, Kak? Tanya Evi tampak tak sabar. Apa dia masih tinggal bersama kakak? Sambungnya lagi. Wanita parubaya itu bahkan menoleh ke arah dalam rumah Ligina, berharap bahwa anak dan cucunya tersebut keluar menemui dirinya. Mereka sudah tidak tinggal di sini, Vi. Jawab Ligina bernapas panjang. Lalu mereka di mana, Kak? Sambung Tino yang juga terlihat tak sabar ingin bertemu dengan anak dan cucunya itu. Ayo masuk dulu, ada banyak hal yang ingin kakak ceritakan sama kalian berdua. Ketiga orang yang sudah termakan usia itu masuk ke dalam rumah Ligina. Rumah itu meskipun terlihat sederhana, tetapi tampak asih dan nyaman, apalagi di depannya. Dipenuhi dengan tanaman bunga milik Ligina. Duduklah.
Suruh Ligina seraya meletakkan 2 cangkir teh hangat di depan keduanya. Terima kasih, Kak, jawab mereka kompak. Ligina membalas dengan anggukan kepala. Sebenarnya, dia ingin bertanya banyak hal, apa yang menjadi alasan Tino dan Evie mengusir Tessy. Apakah hanya karena Zio atau ada hal lainnya? Apa yang membuat kalian datang ke sini? Tanya Ligina. Aku ingin bertemu Uzi dan Zio, Kak. Aku ingin minta maaf. Tukas Evie yang tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Aku sadar bahwa aku egois. Tino mengusap bahu istrinya seolah sedang menyalurkan kekuatan pada wanita yang begitu dia cintai itu. Aku menyesal atas perbuatanku, sambungnya kemudian dengan nada yang terdengar begitu lirih. Ligina menarik napas dalam. Aku tidak tahu apa alasan kalian, tapi kalian harus tahu bahwa banyak hal yang telah Uzi dan Zio lewati selama berada di sini. Ligina mengenang betapa sulitnya kehidupan gadis itu. Air mata Evie tak mampu lagi dibendung, penyesalan telah membawanya pada titik terendah dalam hidupnya. Aku ingin meminta maaf, Kak. Dan juga ingin berterima kasih karena kakak sudah menjaga Uzi dan Zio, ungkap Evie menyeka air matanya dengan kasar. Kakak paham, tapi kakak tidak yakin apakah Uzi mau memaafkan kalian. Ujar Ligina. Lagi-lagi air mata Evie menetes dengan deras. Dia belum sanggup dibenci oleh anaknya itu. Mungkin ini menjadi hukum karma bagi dirinya yang dulu membenci sang anak tanpa jelas kesalahannya. Katakan, Kak. Di mana Uzi? Kami ingin bertemu dengannya. Sambung Tino. Kami ingin meminta maaf, ucapnya. Uzi sudah menikah dengan ayah kandung Zio. Dek. Semua tercengang mendengar penjelasan dokter. Maksud dokter? Ulang Niko. Sementara Tania terduduk dengan kepala menunduk. Dia tidak berani melihat ekspresi orang-orang yang ada di sana. Artinya Tuan Mark bukan ayah kandung Tuan Zio, Tuan. Jelas sang dokter.